Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Edupedia.it. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu materi mengenai materi bahasa Indonesia, yaitu materi tentang menguraikan butir-butir penting dari dua buku non-fiksi atau disebut juga buku pengayaan. Jadi pada tahap ini kita akan nanti membahas mengenai pengertian buku pengayaan, kemudian ada juga pembahasan mengenai butir-butir yang ada di dalam buku pengayaan. Dan juga kalian nanti akan kami jelaskan mengenai jenis-jenis dari buku pengayaan itu sendiri. Karena buku pengayaan itu dibagi menjadi 3. Oke, sebelum kalian melihat atau menyaksikan atau memperdengarkan materi yang kami bagikan, ada baiknya kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu supaya kami dapat terus membuat video-video yang bermanfaat lainnya. Oke, langsung saja kita membahas mengenai materi yang akan kita bahas pada video ini. Nah, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai pengertian dari buku pengayaan. Buku pengayaan adalah buku yang isinya memiliki manfaat untuk menambah atau meningkatkan pengetahuan dari siapa saja yang membaca. Jadi, buku pengayaan itu bisa disebut sebagai buku bacaan atau buku kepustakaan yang di dalamnya atau dalam hal ini buku pengayaan itu memiliki manfaat yaitu untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan dari siapapun yang membaca. Oke, itu pengertian dari buku pengayaan. Nah, kalian harus juga paham mengenai karakter atau ciri-ciri dari buku pengayaan. Bahwasanya banyak sekali buku pengayaan atau mungkin buku-buku yang lain, ya. Nah, makanya dari itu kalian harus tahu ciri-ciri buku pengayaan itu tersendiri. Nah, karakter yang pertama yaitu materi dapat bersifat kenyataan atau rekaan. Jadi, kaitannya dengan materi ini bersifat kenyataan, bisa juga sesuatu yang tidak nyata. Kemudian, terkait dengan pengembangan materi. Pengembangan materi yang ada di dalam buku pengayaan itu tidak terkait langsung dengan kurikulum atau kerangka dasarnya. Ya, jadi di luar kurikulum, karena sifatnya hanya menambah pengetahuan dari si pembacanya. Kemudian materi yang disajikan ini secara populer atau dengan teknik yang lebih inovatif, ya, karena tujuannya yaitu untuk menambah pengetahuan saja, ya. Kemudian penyajian materi dapat berbentuk deskripsi, kemudian eksposisi, argumentasi, narasi, puisi, dialog atau menggunakan penyajian gambar, ya. Jadi setiap buku pengayaan itu berbeda-beda, ada yang bentuknya deskripsi, ada yang puisi, ada yang dialog, ada yang bentuknya pendapat, ada yang bentuknya cerita, ya, atau bentuknya lebih kepada gambar-gambar. Nah, ini setiap buku pengayaan itu berbeda-beda. Kemudian karakter yang terakhir yaitu penggunaan media bahasa atau gambar dilakukan secara inovatif dan juga kreatif. Nah, itu tadi karakter atau ciri khas dari buku pengayaan. Bahwasanya bisa kita tangkap dari inti materi ini yaitu materinya atau materi tentang buku pengayaan itu bisa berisi tentang sesuatu yang nyata atau mungkin hal yang rekaan dan juga tidak berkaitan langsung dengan kurikulum yang ada. Jadi di luar kurikulum. Kita lanjut materi yang selanjutnya. Perlu kalian pahami pula bahwasanya buku pengayaan itu terdiri dari beberapa jenis, yaitu 3 jenis. Ada buku pengayaan tentang pengetahuan. Ada juga buku pengayaan tentang keterampilan. Ada juga buku pengayaan tentang kepribadian, ya. Nah, ketiga jenis ini berbeda satu sama lain, ya. Kalau kaitannya dengan pengetahuan, berarti kaitannya dengan ilmu pengetahuan di luar kurikulum. Kemudian terkait dengan keterampilan. Nah, ini di luar kurikulum juga, ya. Mungkin kaitannya dengan keterampilan itu
budidaya, tentang budidaya, mungkin budidaya semut rangrang, ya, telur semut rangrang dan sebagainya. Kemudian terkait kepribadian. Nah, ini di luar kurikulum juga, ya. Oke, kita bahas satu persatu dari setiap jenisnya. Buku pengayaan untuk pengetahuan. Kita mulai dari buku pengayaan tentang pengetahuan. Adalah buku yang memuat materi dengan tujuan memperkaya pengetahuan seseorang pada bidang tertentu. Nah, ini kaitannya dengan pengertiannya. Jadi, buku pengayaan untuk pengetahuan ini kaitannya dengan memperkaya pengetahuan seseorang pada bidang tertentu. Kemudian ciri-cirinya yaitu materi bersifat kenyataan, ya. Kemudian pengembangan isi tulisan tidak terkait dengan kurikulum. Nah, ini ciri yang pada intinya, ya, karakteristik tadi. Kemudian pengembangan materi tertentu pada perkembangan ilmu terkait. Kemudian bentuk penyajian berupa deskriptif, ya, atau mungkin bergambar. Penyajian isi buku dilakukan secara detail. Nah, ini adalah salah satu contoh daftar pustaka atau buku yang kaitannya dengan buku pengayaan untuk pengetahuan. Yang pertama terkait dengan buku tanaman obat penyembuh ajaib. Nah, ini juga kaitannya dengan pengetahuan. Konsep-konsep dasar sistem informasi geografis, ya. Itu juga buku pengayaan untuk pengetahuan. Oke, kita lanjut tentang buku pengayaan untuk keterampilan, yaitu buku yang memuat materi dengan tujuan memperkaya penguasaan keterampilan bidang tertentu. Ciri-cirinya, materi buku isinya itu mengembangkan keterampilan bersifat kenyataan atau faktual. Materinya itu berupa prosedur. Nah, karena keterampilan ini kaitannya dengan prosedur. Nah, tadi sudah saya contohkan kaitannya dengan budidaya semut rangrang. Nah, ketika kita mau memulai budidaya, itu pasti ada step by step-nya atau prosedurnya. Nah, jadi keterampilan itu kaitannya dengan langkah demi langkahnya. Kemudian penyajian materi dilakukan secara prosedur atau secara urutan. Kemudian bentuk penyajian berupa narasi atau deskripsi dilengkapi dengan gambar. Ya, supaya dengan adanya gambar ini lebih mudah dipahami, ya, daripada hanya dalam bentuk tulisan saja, ya. Kemudian bahasa yang digunakan ini bersifat teknis, ya, jadi ada prosedurnya. Nah, contohnya membuat mesin tas elektronik, ya, buku tentang itu. Kemudian budaya ayam Bangkok. Nah, ini kaitannya dengan buku-buku pengayaan untuk keterampilan. Oke, kita lanjut ke buku jenis yang ketiga, yaitu buku pengayaan untuk kepribadian. Berarti kaitannya dengan pribadi kita, ya, mengembangkan pribadi kita supaya kita lebih arif, bijaksana, dan sebagainya. Nah, buku pengayaan tentang kepribadian itu adalah buku yang memuat materi dengan tujuan meningkatkan kepribadian seseorang dalam kehidupan, ya. Ciri-cirinya, materi bersifat faktual, bisa juga rekaan atau tidak sebenarnya. Kemudian materi ini meningkatkan atau memperkaya kualitas kepribadian atau pengalaman batin seseorang, ya. Kemudian yang ketiga, penyajian materi isi berupa narasi atau cerita, kemudian deskripsi, dialog, atau mungkin bisa gambar, ya. Kemudian bahasa yang digunakan yaitu bersifat figuratif, ya. Oke, contohnya di sini ada buku Merakit dan Membina Keluarga Bahagia, ya. Ini adalah salah satu contoh buku pengayaan untuk kepribadian. Oke, itu tadi terkait dengan jenis dari buku pengayaan, bahwasanya ada 3 jenis. Yang pertama yaitu buku pengayaan tentang pengetahuan, yang kedua yaitu buku pengetahuan tentang keterampilan, dan yang ketiga tentang kepribadian. Oke, kita lanjut terkait materi inti yang akan kita pelajari pada video ini, yaitu tentang butir-butir pengayaan. Nah, ini bisa kita simpulkan bahwasanya butir-butir yang perlu dicatat
atau dipahami pada buku pengayaan itu ada identitas buku. Ya, yang pertama ada identitas buku, kemudian manfaat materi atau isi buku, kemudian yang ketiga format buku, dan yang keempat penyajian materi, bahasa yang digunakan, dan kelebihan dari buku itu sendiri. Nah, dari keenam butir ini perlu menjadi catatan untuk kita dalam memahami atau mencari butir-butir penting di dalam buku pengayaan. Nah, kita bahas dari yang pertama yaitu identitas buku. Bahwasanya identitas buku itu perlu dicatat agar pembaca mengetahui referensi buku. Ya, kadang kita membaca tanpa menuliskan referensi itu sesuatu hal yang salah. Karena di dalamnya atau buku tersebut itu sebenarnya adalah milik hak cipta seseorang yang menulis. Makanya dari itu, sebagai langkah kita menghormati penggunaan pengetahuan yang sedang atau yang sudah kita baca dari buku tersebut, maka dari itu kita perlu mencatat buku yang kita baca. Ya, pencatatan buku ini ditulis sedetail mungkin. Ya, di sini sudah saya beri contoh. Ya, dari judul, kemudian kalau misalnya ada ISBN-nya dituliskan, kemudian penulis, kemudian penerbit, tahun terbit, kemudian isi dari halamannya. Ini kaitannya dengan identitas buku. Nah, ini sama halnya ketika kalian ingin menuliskan resensi buku. Jadi, ketika kalian ingin mencatat atau mengambil butir-butir penting, nah makanya kalian yang pertama yaitu menuliskan identitas dari buku yang kalian baca. Oke, kita lanjut ke yang kedua atau butir yang kedua yang perlu untuk dicatat dan dipahami yaitu manfaat materi isi buku. Nah, biasanya setelah kita membaca buku pengetahuan, kita perlu mencatat manfaatnya. Sebagai contoh, buku berjudul tadi ya, 4 hari mahir menulis artikel, cerpen, novel, skripsi. Sangat memotivasi pembaca untuk bersemangat mengetahui trik mahir menulis dalam waktu singkat. Ya, itu tadi kaitannya dengan manfaat. Jadi ketika kita mau menuliskan butir-butir penting, kita harus tahu manfaatnya itu buku seperti apa. Kalau untuk menambah pengetahuan yang seperti apa. Jadi kita harus detail memahami manfaat dari buku tersebut. Oke, yang ketiga yaitu format buku. Format buku ini sangat menentukan seberapa besar pembaca tertarik pada isinya. Ya, makanya dari itu, ketika kita membuat atau mencatat butir-butir penting, kita harus menuliskan format buku yang ada, yang kita lihat dari buku yang kita baca itu kita gambarkan, ya, seperti sampul bukunya, kemudian penilaian terhadap format buku yang diberikan dalam bentuk deskripsi, ya. Jadi ketika kita mau menuliskan format buku, kita harus mengetahui fisik dari buku tersebut dan diuraikan secara deskripsi, ya. Kemudian yang keempat yaitu penyajian materi atau isi buku, ya. Nah, kadang kita ketika membaca, ya, kita lupa akan penyajian dari materinya. Makanya dari itu penyajian materi yang dilakukan atau disampaikan penulis lewat buku tersebut, nah ini kita kupas, ya. Penyajian materi dalam buku diupayakan harus menarik, ya. Nah, makanya dari itu ini juga menjadi hal-hal yang penting yang kita catat atau kita pahami. Kemudian bahasa yang digunakan, ya. Setiap penulis itu berbeda bahasanya, ya. Makanya ketika kita mau menyebutkan atau menggambarkan atau mencatat dari butir-butir penting, makanya kita harus memahami bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan itu hendaknya bahasa yang lugas, logis, menarik, dan mudah dipahami. Ketika kita mengetahui bahasa yang ada dalam buku yang kita baca itu kurang sesuai dengan syarat ini, makanya kita deskripsikan supaya pembaca yang lain ketika kita membuat resensi itu bisa menggambarkan atau mempunyai gambaran mengenai buku tersebut. Kemudian yang keenam
Nah, ini hal yang terakhir yaitu tentang kelebihan buku. Ya, kelebihan buku ini merupakan penunjang yang biasanya terletak pada kebebasan penulis memaparkan detail yang dimaksud. Ya. Detail ini dipaparkan lebih dalam dan menarik dengan contoh ilustrasi dan memperjelas isinya. Ya. Oke, itu terkait dengan butir-butir penting yang harus kalian catat dan pahami dalam memahami buku pengayaan. Ya, tadi ada 6 ya. Ada yang pertama tentang identitas buku, kemudian manfaat buku atau manfaat materinya, format buku, penyajian materi, biasa yang digunakan, dan kelebihan buku itu sendiri. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini supaya video ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Terima kasih. Dadah, sampai jumpa. Salam Edupedia.